Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 12 yang berjudul Sistem Akuntansi Biaya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Karina Bila Belinda Putri dengan NPM akhir 175. Lalu yang kedua ada Debbie Maura Saharani dengan NPM akhir 216. Dan selanjutnya ada Muhammad Zahir Sakov dengan NPM akhir 225. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Syazia Faradila Imami dengan NPM akhir 244. Dan yang terakhir ada Anindya Widya Pramesti dengan NPM akhir 250. Jadi, sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Dalam bab ini diuraikan ada dua sistem. Yang pertama ada sistem pengawasan produksi yang terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Lalu yang kedua, ada sistem akuntansi biaya. Terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen. Sistem pengawasan produk pertunjukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order diproduksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengelolaan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Lalu selanjutnya ada daftar kebutuhan bahan. Daftar kebutuhan bahan, dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu selanjutnya ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dari fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Selanjutnya ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu, yang terakhir ada laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya fungsi yang terkait. Terdapat 5 fungsi, yaitu fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, itu membantu dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi produksi, itu bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi gedung, itu bertanggung jawab atas pelayanan permintaan
bahan baku, bahan penolong, dan bahan lain yang digunakan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya, jaringan produksi yang membentuk sistem. Itu terdapat 4 prosedur. Yang pertama, prosedur order produksi itu dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Itu dikeluarkan untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jadi jika perusahaan menyediakan persediaan di gudang, itu ketika perusahaan menyediakan persediaan di gudang. Tapi jika perusahaan tidak menyediakan persediaan di gudang, maka mengeluarkan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Yang ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Itu dikeluarkan oleh Departemen Produksi, biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar keinginan produksi atau operation list. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produk ke fungsi gudang. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem akuntansi biaya. Itu ada 3, yaitu pertama metode costing yang digunakan, full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga adalah proses produksi. Itu produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Itu seperti order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, dokumen yang digunakan itu terdapat surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar keinginan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produksi selesai, bukti memorial atau jurnal voucher, dan bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan itu terdapat 5, yaitu jurnal pembelian bahan baku, yang kedua jurnal umum, yang ketiga registrasi bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok produk, dan yang kelima kartu biaya. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal sendiri yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada unsur organisasi sendiri. Ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi sendiri pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi. Untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi lain, konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang selanjutnya ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya agar data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran. Perlu diselenggarakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Yang selanjutnya ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dalam perusahaan manufaktur sendiri, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Untuk itu, fungsi produksi sendiri memerlukan bahan baku dan bahan penolong sebagai masukannya untuk memerlukan suku cadang untuk menjaga agar mesin dan peralatan tetap berfungsi. Kebutuhan bahan baku sendiri seperti bahan penolong dan suku cadang tersebut bersifat rutin dan biasanya dalam jumlah besar sehingga membuat perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan persediaan bahan baku. Yang selanjutnya ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode
mutasi persediaan atau perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan oleh gudang. Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Fungsi gudang menyelenggarakan kartu gudang untuk mencatat mutasi dan saldo fisik persediaan di gudang. Fungsi akuntansi sendiri menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi baik fisik maupun rupiah persediaan yang disimpan dalam gudang. Ya, selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kegiatan produksi sendiri biasanya diawali dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi. Berdasarkan dokumen tersebut, berbagai fungsi di bawah fungsi produksi itu yang terkait dalam proses pembuatan produk melaksanakan kegiatan produksi. Karena kepala fungsi produksi adalah pemegang wewenang untuk memerintahkan unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi, maka surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut itu sendiri. Sehingga semua dokumen yang dibuat untuk pelaksanaan produksi memiliki dasar yang sahih pokoknya. Yang selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan oleh fungsi produksi tadi, diperlukan juga pengambilan bahan baku dan bahan penolong untuk fungsi gudang. Untuk keperluan tersebut, fungsi produksi harus mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan pengurangan persediaan yang dicatat dalam kartu gudang dan kartu persediaan. Contohnya ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Dalam proses produksi sendiri, kegiatan produksi memerlukan pengeluaran kas dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi pencatat uang. Setelah dokumen pendukung seperti misalnya daftar upah dikumpulkan dan diverifikasi oleh fungsi pencatat utang, kemudian fungsi ini membuat bukti kas keluar dan mengirimkan tembusannya ke dalam fungsi pencatat biaya untuk keperluan pencatatan terjadinya biaya. Ya, selanjutnya ada daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu kepala fungsi produksi tadi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan. Ya, selanjutnya ada kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, kartu jam kerja merupakan dokumen untuk sumber sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap pesanan untuk memungkinkan dilakukannya penghitungan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh setiap pesanan. Oke, yang selanjutnya ada praktik yang sehat. Surat order produksi Yang selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dalam sistem akuntansi biaya sendiri, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut tercetak. Yang selanjutnya ada secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan ke dalam buku besar. Karena dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya sama dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di buku besar, maka data yang dicatat
dalam buku besar pembantu seharusnya sama dengan data yang dicatat ke dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Ya, selanjutnya ada secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang. Sedangkan fungsi akuntansi sendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Sedangkan secara periodik harus dilakukan pencocokan kuantitas fisik persediaan yang ada di gudang dengan kuantitas yang dicatat ke dalam kartu persediaan di fungsi akuntansi. Pencocokan tersebut dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang disebut penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya ada bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jadi pada gambar disajikan bagan alir dokumen berbagai prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Prosedur-prosedur yang digambarkan bagan alirnya meliputi yang pertama ada prosedur order produksi. Seperti telah disebutkan, prosedur order produksi ditujukan untuk mengordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Lalu yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengembalian bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digunakan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Bagian jurnal mencatat pemakaian bahan baku. Di dalam jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diisi dengan harga pokok oleh bagian kartu persediaan. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Posting ke dalam akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Posting ke dalam akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan. Lalu yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang. Bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Bagan alir yang Bagian jurnal mencatat pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pengembalian bahan baku adalah persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Pendebitan akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Penkreditan akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang.
Lalu yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi yang disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur ini sebenarnya telah diuraikan dalam sistem pengupahan di bab 11. Contoh prosedur ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data jam kerja langsung dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan. Berdasarkan rekap daftar upah ini, bagian jurnal membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah di dalam jurnal umum sebagai berikut. Jurnalnya berbunyi: barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dewan pemasaran pada gaji dan upah. Pendebitan ke dalam akun barang dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu harga pokok produk. Yang berikutnya mengenai bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya produk tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik ini berdasarkan tarif tertentu, biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Perlu diketahui, informasi mengenai dasar pembebanan BOP tersedia dalam kartu harga pokok produk. Pada gambar tersebut, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi tersebut berdasarkan hasil tarif dikalikan dengan dasar pembebanan. Berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif, bagian kartu biaya membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Barang dalam proses di bagian debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di bagian kredit. Berdasarkan kartu harga pokok produk yang telah dihitung total harga pokoknya, bagian kartu biaya membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi. Bukti memorial ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok pesanan ke dalam kartu persediaan. Bukti memorial digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ke dalam jurnal umum dengan jurnal persediaan produk jadi di bagian debit dan barang dalam proses di bagian kredit. Yang berikutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Terjadi melalui transaksi pengeluaran kas, pemakaian barang gudang, penyusutan, dan depresi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Di sini terdapat 4 golongan, yaitu yang berasal dari pemakaian barang gudang, berasal dari pengeluaran kas, dan yang menggunakan register kas keluar dari jurnal umum, berdasarkan dari pengeluaran kas, dan yang menggunakan register bukti kas keluar, serta berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Yang berikutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang.
Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam BOP dan dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. BOP sesungguhnya di bagian debit, persediaan suku cadang di bagian kredit, dan persediaan minyak pelumas di bagian kredit. Yang kedua, jika fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban administrasi dan umum di debit dan persediaan bahan bangunan di kredit. Jika fungsi pengiriman barang di bawah Departemen Penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dengan jurnal umum, beban pemasaran di bagian debit, dan persediaan suku cadang di bagian kredit. Yang berikutnya mengenai bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. BOP sesungguhnya di bagian debit, beban administrasi umum di bagian debit, beban pemasaran di bagian debit, dan gaji dan upah di bagian kredit. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal gaji dan upah di bagian debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian kredit. Berikutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu. Bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dapat dilihat dalam gambar 12.20. Pada gambar tersebut, biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut. BOP sesungguhnya di bagian debit, beban administrasi dan umum di bagian debit, beban pemasaran di bagian debit, dan bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian kredit. Lalu berikutnya mengenai bagian alir dokumen prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, deflasi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya dapat dilihat pada gambar 12.21. Biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. BOP sesungguhnya di bagian debit, beban administrasi dan umum di bagian debit, beban pemasaran di debit, akumulasi penyusutan aset tetap di kredit, aset tak berwujud di kredit, dan asuransi dibayar di muka di kredit. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.